Pandemi coronavirus atau COVID-19 sudah banyak mengubah segala sisi hidup kita. Palang Merah Indonesia atau PMI yang didukung oleh USAID dan IFRC ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiat ini akan kami kemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Halo, Anda kembali lagi mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Kali ini kita membahas tema, apa sih rasanya divaksin COVID-19? Edisi Nakes, di mana program vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilaksanakan di Januari 2021. Dan juga kita sudah tahu kalau vaksinasi ini diawali dengan suntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari kemarin. Tahapan vaksinasi pertama juga dilakukan sampai April 2021 ini dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang menjalani profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sekarang ini di episode Live in the Time of Corona, kita sudah bersama dengan Dr. Niken Curniadita Kusumastuti, yaitu humas dari Rumah Sakit PMI Bogor yang sudah melakukan vaksinasi. Kita tanya yuk, gimana sih pengalamannya Dr. Niken pada saat divaksin? Langsung aja kita sapa. Halo, Dr. Niken. Halo semua, sehat ya Sehat, kabarnya? dokter. Mudah-mudahan juga dokter sehat selalu ya. Gimana dok, hari ini Ya, amin, kabarnya? amin. Oh, habis vaksin kedua saya hari ini, Mbak Oh, Ines. udah vaksin kedua ya. Hari ini tanggal Iya, 27. tanggal 28. Oh iya, hari ini tanggal Tanggal 20. 28. Hari ini Ya. tanggal 28 Januari vaksin kedua. Kalau vaksin pertamanya kapan, dokter? 2 minggu yang lalu, tanggal 14 Januari Oh, 2021. tanggal 14 Januari Iya, berarti sehari setelah Pak Presiden divaksin ya. Dokter Niken langsung dapat iya betul. vaksinnya. Iya, langsung dapat vaksin. Wah, cepat sekali tuh, Dok. Bisa diceritain nih, Dok, ke kita-kita. Gimana sih awal mulanya divaksin? Ada rasa takut nggak sih, Dok? Atau gimana perasaannya setelah divaksinasi? Kasih tahu deh, Dok, ceritain. Ya, awalnya mungkin ada rasa khawatir pasti ya, cuma kita kan banyak-banyak baca, kemudian saya kebetulan juga ditunjuk ya sebagai koordinator vaksinasi di Rumah Sakit PMI Bogor ini. Juga jadi saya dapat pelatihan selama 3 hari dari Dinkes Provinsi. Jadi saya jadi tahu lebih banyak lah tentang vaksinasi COVID. Dan ternyata memang tidak perlu dikhawatirkan dan sudah memenuhi syarat ya, mau dari MUI juga kehalalannya, terus uji efektivitasnya. Jadi nggak ada keraguan lagi bagi saya untuk divaksin karena saya tahu sendiri bahwa penyakit COVID ini kan memang belum ada obatnya. Kemudian kalau terkena, walaupun kita tidak merasakan sakitnya, mungkin sebagai OTG kita bisa menularkan ke keluarga kita Iya. yang rentan. Jadi saya merasa manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya ya. Jadi saya yakin waktu itu saya ikut vaksinasi yang pertama. Dan setelah divaksinasi itu saya tidak merasakan gejala apapun ya, hanya sakit di tempat suntikan saja. Tapi itu hal yang biasa. Tidak ada gejala yang berat maksud saya. Hanya pegel, sakit waktu saat disuntik. Tapi setelah itu tidak ada keluhan lainnya. Nah, setelah 2 minggu, eh, pada saat vaksinasi itu pun kita setelah disuntik vaksin itu tetap diobservasi selama 30 menit. Jadi tidak langsung pergi dari ruang vaksinasi untuk melihat ada kejadian apa mungkin anafilaksis, shock atau yang lain. Jadi benar-benar aman karena kita juga sarana kita juga dilengkapi oleh apa emergency kit untuk misalnya ada
kejadian yang mengikutinya gitu. Jadi ya aman lah, Mbak, Mbak Iya. Eni. Jadi memang vaksinasi ini lebih banyak manfaatnya, jadi kita juga nggak usah khawatir dengan adanya vaksinasi dan tadi dokter udah menceritakan gimana rasanya setelah divaksinasi. Benar-benar nggak ada efek samping atau gejala-gejala yang gimana gitu ya Iya, dokter ya. iya nggak ada. Nah, kalau vaksinasi itu sendiri nih dokter, ada persyaratan nggak sih di mana kita harus lakukan sebelum vaksinasi? Gimana nih dok? Oh iya, iya betul ya. Kalau persyaratan itu kan kita tentunya harus dalam kondisi yang sehat ya. Kemudian tidurnya cukup. Jadi memang dipersiapkan dulu lah sebaiknya. Soalnya kalau di vaksinasi itu nanti ada meja dua, yaitu meja screening. Di meja screening ini nanti kita akan di wawancara apakah kita punya faktor komorbid seperti penyakit-penyakit hipertensi, gula, terus kelainan autoimun, alergi, dan lain-lain. Dan di samping itu juga nanti kita akan diperiksa tekanan darah. Apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90, itu akan ditunda pemberian vaksinasinya. Atau gula darahnya lebih dari 7,5 HbA1c-nya, itu pun akan ditunda vaksinasi. Untuk yang batuk pilek pun tidak diperbolehkan mengikuti vaksinasi saat itu, tapi nanti bisa ditunda, akan dilakukan pada saat dia sudah sembuh. Itu jadi kita perlu mempersiapkan diri kita ini benar-benar sehat ya. Iya dok. Wah ternyata ada meja screening dulu ya. Orang yang mau Oh iya, dapat vaksin COVID-19 diperiksa dulu apakah ada gula darah, ada hipertensi gitu ya dok ya. Nah iya betul Mbak. kalau pengalaman dokter sendiri ngeliat teman-teman sesama nakes, sesama dokter, ada nggak sih yang akhirnya diundur vaksinasinya karena tidak memenuhi persyaratan pada saat screening tersebut? Oh ada beberapa. Waktu minggu lalu itu ada teman yang flu Mhm. saat itu, maka diundur baru hari ini ikut yang pertama jadi dari dia. Sudah sembuh flu-nya. Kemudian yang kemarin itu hipertensi juga dikendalikan dulu tekanan darahnya. Sebelumnya 140 kan tidak diperbolehkan vaksinasi. Hari ini dicek ulang lagi, tensinya sekarang sudah 120, maka bisa divaksinasi saat ini. Oh gitu. Nah dok, penjelasannya kenapa sih dok kalau ada penyakit-penyakit itu nggak boleh dapat vaksinasi dulu? Nah, itu kan vaksin itu berupa virus yang dilemahkan ya. Jadi ya kita membutuhkan kondisi tubuh yang benar-benar sehat, dan juga kan vaksin ini juga vaksin baru, belum lama ya. Kita perlu melihat lagi, mungkin nanti ada penelitian bila diberikan pada kondisi yang mungkin usia lanjut atau dengan komorbid, apakah itu aman, itu kan belum selesai ya penelitian. Jadi kita mungkin pemerintah juga memberikan batas amannya gitu. Jadi untuk diberikannya pasien atau peserta yang sehat tanpa komorbid itu lebih aman, itu yang diharapkan, faktor keamanan mungkin. Oh iya dok, buat faktor keamanan jadi memang tubuh kita harus benar-benar sehat saat kita menerima vaksin ya dok. Iya. Nah, kalau setelah menerima vaksin COVID, ada nggak sih larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan, makanan yang nggak boleh dikonsumsi, kayak gitu ada nggak sih dok? Oh, kalau untuk pelarangan makanan sih tidak ada ya Mbak. Cuma kalau vaksinasi itu kan membutuhkan waktu. Dia tujuannya kan untuk menaikkan antibodi dari tubuh kita, dan tidak saat itu divaksin, saat itu antibodi kita naik, belum begitu ceritanya. Jadi membutuhkan beberapa waktu dulu sampai antibodinya cukup
menurut yang diinfokan bahwa antibodi kita ada cukup naik tuh 28 hari setelah vaksinasi yang kedua. Tapi selain itu juga prokes atau kita harus membatasi mengambil jarak 2 meter, memakai masker, terus cuci tangan, itu tetap harus dilakukan setelah kita vaksinasi itu sih Mbak. Jadi protokol kesehatannya tetap dilakukan walaupun sudah divaksinasi. Iya betul dok. Berarti di sana para nakes di Rumah Sakit PMI Bogor semuanya sudah menerima vaksinasi ya dok ya? Iya sebagian besar, kan ini masih terus berjalan ya Mbak. Iya. Yang kemarin ditunda itu juga masih menunggu sampai kapan nanti dia bisa divaksin. Iya, dan ini juga masih di tahap pertama vaksinasi yang masih akan terus berjalan dan bertahap sampai pada waktunya nanti masyarakat umum juga akan menerima vaksinasi. Iya betul. Nah, Dokter Niken ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat? Pesan saya yang pertama, kalau kita dalam kondisi sehat dan tidak ada faktor komorbid, itu sebaiknya kita ikut vaksinasi. Karena di samping kita memberi kekebalan pada diri sendiri, juga kita akan bersama-sama membentuk kekebalan komunitas agar teman-teman kita, keluarga kita yang kurang beruntung tidak bisa divaksinasi ini terlindungi dengan imunitas yang kita miliki atau herd immunity tadi. Kemudian pesannya adalah setelah vaksinasi jangan lupakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu sih Mbak pesannya. Iya, tetap dan terus. Jangan takut ya untuk vaksinasi. Betul, tidak usah takut akan vaksinasi dan juga tetap mematuhi aturan 3M ya dokter. Iya betul, 3M tetap dilakukan. Iya. Dokter Niken, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Live in the Time of Corona. Dan juga pastinya semoga kita semua sehat selalu dan dengan adanya vaksinasi ini kita harapkan bisa segera keluar bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Iya, Dokter Niken, dan selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona, juga saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona dan jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.